Akan menjelaskan tentang hidrolik fluida yang diberikan kepada replika. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hidayatullah. NIM saya 24313052. Dan itu saya Arif Bagat Ardiansyah, NIM 24213004. Saya Ahmad Anda dengan NIM 24213005. Nah, sebenarnya apa sih hidrolik fluida? Nah, hidrolik fluida itu adalah cairan yang digunakan untuk mentransfer tenaga di dalam sistem hidrolik. Nah, biasanya berupa minyak atau air. Nah, fluida ini digunakan untuk menghasilkan gaya dan gerakan. Nah, sistem hidrolik ini memanfaatkan tekanan fluida untuk menggerakkan komponen seperti beton, silinder, atau motor. Nah, prinsip dasar dalam hidrolik fluida ini menggunakan hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada fluida dalam volume tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Contohnya seperti yang ada di video ini adalah sebuah replika dari ekskavator. Nah, apa sih cara kerja umum dari sistem hidrolik? Nah, cara kerjanya itu adalah pompa. Jadi kita sebagai pompa itu akan menekan fluida. Nah, dari fluida yang ditekan itu akan menyodorkan tekanan. Nah, tekanan itulah yang akan menggerakkan sistem yang ada di ekskavator ini. Nah, sehingga terjadi gerakan mekanis. Nah, fluida hidrolik sendiri itu memiliki sebuah karakteristik. Ya, memiliki sebuah karakteristik. Yang pertama adalah tidak mudah dimampatkan. Yang artinya tekanannya ini bisa langsung untuk diteruskan. Yang kedua adalah stabil pada suhu tinggi dan rendah. Kenapa stabil? Agar performanya ini tetap maksimal walaupun di suhu tinggi atau di suhu rendah. Yang ketiga ini karakteristiknya bisa menjadi sebuah pelumas alat sehingga bisa mengurangi gesekan dan arus pada komponen. Nah, komponen-komponen utama dalam sistem hidrolik itu ada yang namanya tangki atau reservoir yang berguna untuk menyimpan fluida. Nah, dalam replika ini suntikan ini berfungsi sebagai tangkinya. Nah, yang kedua itu adalah pompa. Pompa ini berfungsi untuk memberi tekanan pada fluida. Di sini kami menggunakan suntikan lagi sebagai pompanya. Jadi pompanya itu ya pompa dari suntikan ini. Jadi ada perbedaan tekanan antara udara luar dengan udara yang mengendap di dalam ruang vakum. Jadinya ruang vakum yang ada di sini akan mendorong tekanan dan berisi sebuah cairan atau fluida yang akan berkonversi dari sebuah tekanan menjadi sebuah energi. Seperti itu. Yang ketiga adalah katup atau valve yang berfungsi untuk mengatur arah dan tekanan fluida. Dalam replika ini katupnya itu adalah ini suntikan ini sendiri. Ya, yang sama seperti istilahnya fungsinya sama seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dalam ruang vakum ini, suntikan ini dalam ruang vakum dia berfungsi sebagai katup juga, yang mana air yang ada di sini akan dikonversikan kepada ruang vakum yang lain yang ada di sebelah sini, berfungsi untuk menggerakkan sendi-sendi yang ada di ekskavator seperti itu. Lalu silinder hidrolik. Silinder hidrolik mengubah tekanan menjadi gerakan. Prinsipnya sama seperti sebelumnya.
terjadi gerakan, yaitu tekanan yang ada di sini akan mengalirkan air kepada ruang optimal lain untuk menggerakkan titik-titik yang menjadi suatu sendi dalam ekskavator itu. Jadi seperti itu. Lalu lanjut kepada penerapan dalam ekskavator bola sendiri. Desain sederhana. Jadi dalam kesempatan ini kita tidak muluk-muluk untuk membuat desain. Jadi kita cuma menggunakan konsep yang sangat sederhana, sangat simple dan affordable. Jadi low budget banget. Menggunakan kardus, menggunakan suntikan parfum atau suntikan printer mungkin yang ada diperuntukkan bisa dipakai untuk membuat ekskavator, membuat DIY ekskavator ini. Lalu silinder hidrolik, ya seperti ini suntikannya sebagai komponen utama, komponen penggerak utama dalam replika ekskavator ini. Terus kontrol tekanan. Kontrol tekanannya yaitu mengatur kekuatan dan arah gerak. Jadi suntikan ini sangat berperan penting atau komponen fundamentalnya dalam mengoptimalkan replika yang ada di depan ini. Jadi tanpa alat ini, tanpa bahan ini, mungkin ekskavator ini tidak akan bergerak secara maksimal. Yang pertama, menghasilkan gaya besar. Dengan tekanan fluid yang tinggi, sistem hidrolis mampu mengangkat atau mendorong beban yang sangat berat, meskipun ukuran alatnya relatif kecil. Yang kedua, gerakan halus dan terkontrol. Sistem ini memungkinkan gerakan yang lembut dan presisi, sangat cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan kontrol akurat, seperti di alat berat atau mesin pabrik. Ketiga, fleksibel dalam desain. Komponen hidrolik bisa disusun dalam berbagai bentuk dan ukuran tergantung kebutuhan mesin atau alat. Yang keempat, bisa bekerja terus-menerus atau stabil. Sistem ini dapat bekerja dalam keadaan dengan performa yang stabil asal pengawasannya baik. Yang kelima, perpindahan tenaga jarak jauh. Tekanan fluida dapat disalurkan melalui pipa atau selang ke tempat yang jauh dari sumber tenaga. Yang keenam, tahan terhadap beban atau fluida bisa menyerap guncangan sehingga lebih tahan terhadap benturan mendadak dibandingkan dengan sistem lain. Lalu tantangan dan solusi. Yang pertama, kebocoran fluida. Solusinya, gunakan sambungan yang kuat dan periksa tekan. Yang kedua adalah overheating. Solusinya, tambahkan pendinginan atau kontrol kerja. Kesimpulannya, sistem hidrolik sangat berguna dalam dunia teknik, termasuk alatnya seperti ekskavator. Yang kedua, prinsip sederhananya tapi punya kemampuan besar. Yang ketiga, penerapan dalam proyek ekskavator buatan sendiri menunjukkan bagaimana teori bisa diterapkan ke praktik nyata. Baik, saya dari Robohani Astra Group, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk pertanyaannya bisa dilanjut ke video kedua. Dan di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Mas Rodi mau bertanya? Silakan. Untuk budgetnya kira-kira berapa Mas untuk membuat rangkaian seperti ini? Oh, oke. Terima kasih ya bertanya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ayo tanya dong. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada yang Tidak bertanya. ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Mungkin itu saja pertanyaan dan akan dijawab oleh saudara kami mungkin. Mau menjawab? Ya, baik. Jadi ini budgetnya memang sangat minimalis, karena memang ini meminimalisir yang namanya budget. Karena budgetnya sangat kurang ya, dipangkas. Jadi untuk suntikannya ini yang sebagai kartunya ini kita membeli secara online, Mas. Ini semuanya harganya 75.
Dan untuk selangnya ini sudah termasuk di dalam suntikan tadi. Jadi sudah satu paket lah antara suntikan dengan selangnya. Jadi satu paket harga 70.000. Dan kardusnya sendiri ini kita mengambil dari barang bekas, karena ini kita yang namanya recycle ya. Recycle. Menggunakan bahan yang sudah ada. Ya mungkin itu saja tadi. Budgetnya yang sudah ditentukan ya. Ya mungkin cukup ini saja dari kelompok kami, kelompok Astra Group. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas kekurangan yang ada pada proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.